Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saprudin Itu di channel YouTube Saprudin Itu. Oke adik-adik, kali ini Saprudin, Kak Udin akan mendongeng kembali buat kalian. Judul dongengnya yang terbaru, yaitu Bang Bal menjadi raja. Kisah ini diangkat dari kisah Dayak Gaai di seputaran Sungai Kelai, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Nah, ini di belakang saya ada Kalimantan, bisa dilihat sendiri di mana itu Kalimantan Timur. Oke, mari kita mulai saja ceritanya. Si Bang Bal ini memang sejak lahir sudah unik gitu. Ketika lahir, dia lahir di bulan purnama yang sangat indah. Saat terang-terangnya bulan purnama, lahirlah di malam itu seorang bayi mungil, anak Dayak Gaai yang ada di pedalaman Sungai Berau, yaitu Sungai Kelai. Begitu dilahirkan, bulan terang, bulan itu pun besar sekali, unik. Ya, bulan yang sangat dekat dengan bumi, gitu ya, dekat, besar, kelihatan seperti itu. Lahirlah dia. Kemudian hari dikenallah namanya dengan panggilan Bal, si Bal. Kemudian hari setelah dia dewasa, sudah dia besar, dipanggil dengan Bang Bal. Si Bal ini sejak kecil tidak bedalah dengan anak-anak lain, seperti kalian semua yang ada di rumah atau yang saat ini sedang mendengarkan video Kak Udin ini di tempat-tempat yang nyaman, yang indah, sambil berdiri mungkin atau sambil duduk, sambil santai bersama teman-teman. Dia suka bermain, cuma bermainnya berbeda dengan anak-anak sekarang, karena ini kan sudah terjadi ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu. Jadi mereka bermain karena di perkampungan di tepi sungai, di belakang perkampungan itu ada kebun-kebun mereka, kebun orang-orang Dayak. Di seberang sungai juga ada kebun orang-orang Dayak. Biasanya kampungnya orang Dayak kalau di sungai itu di sebelah kiri sungai, naik ke atas sebelah kiri dia. Biasanya perkampungan mereka. Lalu perkebunan mereka ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan sungai atau di seberangnya. Gitu. Si Bal berlari-lari di kebun, kemudian dari batang ke batang melompat dan sebagainya. Seperti itulah. Kemudian waktu mandi, mereka mandi di sungai, berenang. Kadang-kadang berteman dengan buaya dan sebagainya. Ya, tapi begitulah kehidupan di sana. Ada buaya, ada ular besar, kemudian ada ikan patin yang besar, ada macam-macam serba besar. Ya seperti itu kehidupan mereka. Tapi tidak bisa dihindari. Gitu. Mereka sangat bersatu dengan alam. Kemudian hutan belantara, batangnya, pohonnya begitu besar. Wow, ada yang sampai 2 meter. 3 meter keliling besarnya pohon itu. Bahkan ada yang sampai 5 meter bagian bawah beserta dengan akar-akar yang sangat kuat menghunjam ke bumi untuk mempertahankan pohon yang besar itu agar saat angin kencang dia tidak akan rubuh. Kecuali anginnya sangat luar biasa kencangnya, tidak rubuh juga, tetapi sebagian ada dahan-dahan di atas yang patah dan jatuh ke bawah. Apakah itu kejadian luar biasa? Itu adalah kejadian alami buat mereka. Banjir, rumah-rumah mereka hampir tenggelam atau bahkan tenggelam separuh rumah. Apakah itu musibah? Ya, tanda petik itu musibah. Tapi adalah bagian kehidupan dari mereka. Memang sungai, kalau kalau hujan lebat, luar biasa lebatnya di hulu dan di daerah mereka, maka sungai akan naik dan banjir. Tetapi sebaliknya, kalau saat kemarau panjang, sungai akan surut sekali. Bahkan bisa kita jalan-jalan di sungai.
pantai, sungai itu terlihat dengan baik. Ikan-ikan besar pun kelihatan karena airnya bening. Wah, gitu ya. Itulah kehidupan di masa-masa lalu. Mereka menjala, memancing, menangkap ikan, berburu babi, berburu rusa, berburu landak dan sebagainya. Itulah kebagian dari kehidupan mereka. Lalu peralatannya adalah parang atau mandau biasanya. Kemudian dia juga mempunyai alat yang cukup canggih, tumbak, untuk melempar tumbak, untuk menangkap binatang atau menghalau binatang yang mengganggu kebun mereka. Di tumbak itu juga ada, tumbaknya kan panjang gitu ya. Di situ juga ada lubang. Nah, lubang itu untuk sumpitnya. Sumpit. Nah, gitu. Jadi mereka menangkap binatang bisa langsung ditumbak, menangkap binatang juga bisa disumpit. Gitu. Uniknya lagi sumpitnya, mata sumpitnya dikasih racun alamiah yang ada di hutan mereka, yang ada di hutan Kalimantan. Racunnya sangat dahsyat. Itu paling-paling hanya beberapa waktu. Begitu terkena sumpit, sekali lompatan binatang, 2 kali lompatan binatang, sudah akan rubuh. Dahsyatnya racun itu. Nah, kalau kena manusia, ya bahaya sekali. Jangan sampai disumpit pakai sumpit yang beracun kepada manusia. Kalau binatang kan karena keperluan untuk berburu dan kemudian untuk dimakan. Nah, si Bangbal gitu, begitu remaja dia diwajibkan masuk ke rumah adat namanya Sunta. Rumah yang dibuat memang oleh tradisi orang Dayak suku Kaai. Di Sunta itu para pemuda dilatih membuat membuat parang, dilatih membuat sarung mandau, dilatih membuat sumpit, dilatih bagaimana cara menyempit yang benar, dilatih cara menumbak, dilatih dan sebagainya, termasuk dilatih merajut lampit atau tikar, merajut anjak atau gendongan di belakang gitu. Tujuannya adalah supaya mereka nanti menjadi dewasa sudah pandai meramu, sudah pandai memanfaatkan alam, dan kemudian mereka terampil. Jadi kalau seandainya mereka kemana-mana, sudah menikah, sudah siap untuk kehidupan. Kemudian juga dilatih untuk bertanam padi. Mereka dibawa menumbang dan sebagainya, membiasakan seperti itu sampai menukar tanam padi. Kemudian mereka juga dilatih untuk hidup mandiri. Ya, di pondok itu, di rumah Sunta itu, di rumah besar, rumah adatnya suku Gaai, Sunta. Mereka di situ belajar memasak nasi sendiri, belajar menangkap ikan sendiri, lalu memasak ikan sendiri, kemudian menikmati makanan sendiri. Tujuannya adalah ketika nanti mereka pergi ke hutan, meramu hutan, seperti mengambil rotan, mengambil damar, mengambil lilin madu di tengah hutan, berhari-hari, bermalam-malam, mereka sudah siap mandiri. Kalau mereka berdua bertiga lebih mudah gitu. Tapi kadang-kadang mereka pergi ke hutan sendirian. Nah, di tengah hutan apa saja yang mereka dapatkan gitu, mereka masak, mereka makan dengan nyamannya. Itulah kehidupan alam, karena memang alam Kalimantan, alam Borneo sangat bagus, tropis, dan semuanya ada di dalamnya, siap untuk dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada di sana, termasuklah Bangbal dengan kawan-kawannya. Akhirnya mereka terampil. Kemudian bagaimana cara mempertahankan diri, bagaimana cara melawan, bagaimana caranya untuk menghindar dan sebagainya, dilatih di rumah Sunta. Akhirnya apabila sudah dianggap mampu, maka mereka diwajibkan untuk mengayau. Mengayau itu adalah memotong kepala. Nah, mereka dilepas di tengah hutan belantara. Mereka harus mencari kemana-mana, mencari orang, mencari manusia di mana-mana bertebaran. Antara hidup dan mati. Kalau mereka gagal, mungkin dia akan dibunuh.
oleh orang yang akan dibunuhnya gitu. Tapi kalau mereka berhasil, maka dia akan bawa pulang kepala. Sehari, ada yang 2 hari, ada yang sebulan, ada yang bahkan setahun tidak pulang-pulang. Kalau belum dapat, belum pulang. Atau dia tidak pulang karena dibunuh orang lain. Dia rencananya mengayal, memotong kepala orang lain, tapi ternyata dia lebih dulu dibunuh orang lain. Itu resiko. Itulah yang dipersiapkan di Sunta agar mereka betul-betul menjadi dewasa. Berangkatlah Bang Bal ke hutan. Kemudian beberapa hari kemudian dia temukan sebuah perkampungan kecil yang ada 2-3 rumah saja. Ada yang tinggal di bandir-bandir kayu, bahkan ada yang masih tinggal di gua-gua. Itu dia incar. Kemudian dia tangkap dan dia ambil. Potong kepalanya. Yang diutamakan pastilah laki-laki. Kalau perempuan, kan tim mereka tidak bisa melawan. Berarti tidak hebat dia. Harus laki-laki yang dianggap mampu melawan juga. Maka pertarungan itu dia menang. Potong kepala. Kepalanya itu mereka bawa pulang ke kampung, ke penduduk. Di sana dibawa ke Sunta. Kemudian di dalam Sunta dirapatkanlah, dimusyawarahkanlah oleh tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh tetua adat, tua-tua di kampung, mereka orang-orang Dayak. Setelah dimusyawarahkan, diapakan gitu, akhirnya ya dinyatakan ini benar-benar hasil si Bal mengayau di tengah hutan. Setelah itu maka dilakukanlah yang namanya penyambutan, tari-tarian yang beciak, namanya tari berputar-putar. Jadi di tengah Sunta ada sebuah tiang besar, digantunglah di situ kepala orang yang tadi sudah diambil. Kemudian menari, mereka mengelilingi tiang itu berputar, menari ciak. Ada yang pakai musik duk 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 duk. Ada gendang yang panjang lalu dipukul, kemudian disauti dengan suara gong. Saut-sautan gong dan gendang itulah menjadi gerakan hempasan, hentakan kaki, pak 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 sambil menari. Tetapi ada sebagian lagi dari tarian itu tidak pakai musik. Musiknya diam. Mereka hanya menggerakkan kaki, menghentak-hentakkan kaki begitu. Tapi hentakan kaki mereka adalah bagian dari musik dan bergerak. Pak pak tuk pak pak tuk tuk pak pak tuk tuk pak pak tuk tuk. Suara kaki mereka sambil menari. Indah sekali. Setelah selesai, maka orang tadi, Bal tadi ditium, diberi tanda, ditato, yang artinya dia sudah dewasa, gitu. Karena sudah berhasil melewati ujian yang sangat berat tadi. Setelah ditato, maka dia dianggap dewasa. Maka Bal dan teman-temannya yang sudah ditato dan berhasil mendapatkan kepala, dia berhak untuk mencari teman hidupnya atau jodohnya, memilih wanita yang tercantik di kampungnya. Karena wanita-wanita cantik di kampungnya siap dan bersedia untuk menikah kepada lelaki yang pemberani, laki-laki yang jantan, laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang punya idealis besar untuk masa depan lebih baik. Itulah suku Dayak gitu. Nah, setelah itu ternyata belum sempat menjalankan acara pernikahan. Beberapa hari kemudian ternyata datanglah kelompok lain yang juga ingin mengayal, mendekati ke desa mereka. Dari dalam desa mereka sudah mengintip-intip, menyelinap-nyelinap, siap-siap untuk menangkap seorang laki-laki di antara orang-orang yang ada di kampung.
Orang kampung mengetahui mereka sedang dikurung oleh kelompok lain, para pengayal yang akan mengambil kepala-kepala mereka. Apa yang terjadi? Mereka bermusyawarah. Apa ini? Ini musuh paling berat. Ini musuh yang sebagian pernah anak-anak kita ambil kepalanya. Mereka di samping ingin balas dendam, juga ingin mengambil kepala sebagai bukti bahwasanya mereka sudah berhasil mengalahkan kelompok kita, kelompok Dayak Gaai yang ada di seputaran Sungai Kelai. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Berat. Ternyata musuh sangat hebat. Akhirnya Bangbal, si pemuda yang angkat tangan, aku siap membela rakyat. Aku siap membela orang Dayak Gaai. Aku siap untuk membela orang-orang di Sungai Kelai. Siapapun yang mengganggu wilayah ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan aku turut bertanggung jawab. Aku siap untuk menantang mereka. Akan menghadapi mereka sebelum mereka masuk dan mengayal orang-orang kita. Nah, setelah itu diputuskan, oke, Bangbal lah yang mewakili mereka. Tanpa rombongan, seharusnya kan mereka juga mengintip-ngintip bersama-sama untuk menyerang lawan. Di samping bertahan untuk mempertahankan kampung. Tapi Bangbal katakan, tidak perlu, aku hanya sendiri. Aku akan datang kepada ketua adatnya yang paling jagoan di antara mereka. Akan aku habisi, kata Bangbal dengan pemberanian dan gagahnya. Rupa-rupanya dia waktu perjalanan dulu mencari kepala, dia sempat bertemu dengan tokoh-tokoh adat di tengah-tengah hutan belantara yang hidup sendiri. Ada yang hidup hanya suami istri di gua-gua. Dia sempat mempelajari berbagai ilmu tentang bagaimana menggunakan mandau, bagaimana membuat mandau yang luar biasa tajamnya. Kemudian dia juga mendapatkan hadiah-hadiah itu dari tokoh-tokoh. Karena orang-orang di tengah hutan, orang-orang yang bertemu dengan dia mengakui inilah calon orang hebat, orang Dayak masa akan datang. Ternyata dia punya ilmu kebal juga. Dia juga punya ilmu, seandainya dia bisa tumpahkan air di sebuah drum, lalu dia baca-baca di drum itu, air drum, lalu dimandikan saja kepada orang semua di kampungnya, di dalam drum, dari air drum itu semuanya akan menjadi kebal. Itulah kesaktian Bangbal. Berangkatlah Bangbal ke hutan. Tidak jauh dari perkampungan mereka. Dia berteriak, oi, siapa yang berani keluar? Akan aku hantam, akan aku basmi kalian, akan aku penggal kepalamu. Agar jangan banyak terjadi pertumpahan darah di sini, di dekat kampung kami ini. Keluarlah jagoanmu, keluarlah wakilmu, keluarlah yang paling sakti. Jangan ada yang mendekat selain itu. Sudah diingatkan oleh Bangbal, jangan mendekat. Tapi ada anak muda yang bergaya, pongah, akulah yang akan melawan kamu. Apa yang terjadi? Hanya 2-3 kali tebasan, anak muda itu gelempang, jatuh, dan berlumuran darah. Anda ingin mencoba-coba lagi? Maju kalau ada yang mencoba, kata Bangbal. Tapi melihat anak muda itu yang sudah rubuh dan bersimpah darah, tidak bisa bangun lagi, yang lain yang coba mundur. Akhirnya apa? Ketimbang 2-3 yang mati, jadi korban oleh si Bangbal, maka keluarlah sang ketua adat mewakili semuanya. Baiklah, aku akan menghadapimu, anak muda. Siapa namamu? Inilah Bal, pemuda dari suku Dayak Gaai yang ada di Sungai Kelai. Begitu gagahnya, ya. Lalu keluar, nah terjadilah pertarungan yang sangat luar biasa dengan mandau yang menuju teng, tusuk sana, tusuk sini, melompat ke sana, melompat ke sini mereka. Pakai telabang tapis, untunglah mereka
Bangbal memegang mandau, hulu mandau itu dengan kuat sekali. Dan antara besi mandau dengan hulunya sudah dilem dengan kuat sekali. Dengan lem tradisi mereka di sana. Jadi biar terbentur apapun, antara besi mandau dengan hulu mandau tidak akan lepas. Siaplah kau. Nah, karena ketua adat dari kelompok yang menyerang itu lebih tua daripada dia, dan waktu beberapa saat, mungkin 10 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam, dia sudah lemas karena tenaganya kalah kuatnya dengan si Bangbal. Pada pelemahan itu terlihat oleh Bangbal bahwa musuh sekarang sudah kelelahan dan tidak berdaya. Itulah kesempatan Bangbal untuk menepas habis sang musuh. Akhirnya apa yang terjadi? 2 tebasan, 3 tebasan, memang tidak kena dengan mantap, tapi bagian tubuhnya sudah mulai terluka, sudah mengeluarkan darah. Di lehernya pun sudah mulai terluka kena ujung mandau. Kemudian di bahunya, di tangannya, di kanan, di pahanya pun terkena. Darah berlumuran. Dari lehernya keluar, dari bahunya keluar, dari lengannya keluar, dari pahanya keluar. Nah, dengan keadaan seperti itu apa yang terjadi? Semakin lemahlah karena darah semakin keluar. Itulah kesempatan Bangbal menghabisi. Maka ketua adat pun rubuh, tidak berdaya lagi. Tidak ada kata ampun buat Bangbal, karena kalian adalah menyerang, ingin membunuh rakyat Dayak Kai yang ada di Sungkai. Maka bagianmu adalah kepalamu yang akan aku potong. Potong leher. Dia angkat kepala dan leher itu. Dia perlihatkan pada yang lainnya. Siapa lagi yang berani? Kalau tidak, pergilah kau sejauh-jauhnya. Jangan sampai aku temukan kalian di mana-mana. Akan aku habisi kalian, kata Bangbal dengan bangka, dengan pumahnya memperlihatkan kemenangan itu. Ternyata apa? Mereka pun dari jauh meminta maaf. Kai mame, mereka kan bahasa Dayak ya. Kalau bahasa Indonesianya kira-kira, oi bal, orang di sini semua, kami mohon ampun, kami mohon maaf, kami akan segera pergi ke tempat ini, dari tempat ini, tidak akan lagi melakukan hal-hal yang jahat untuk kalian. Bagus, kata Bangbal. Orang di kampung mendengarkan. Sebagian para pemuda dan tokoh-tokoh adat sudah bersiap-siap perang juga di belakang Bangbal, tapi bersembunyi, tidak kelihatan. Mereka hanya mengintai apa yang terjadi. Kalaupun harus terpaksa, mereka pun harus berkorban. Kalau Bangbal kalah, ternyata Bangbal menang. Kemudian kepalanya pun dibawa pulang ke rumah adat. Diacarakanlah di sana, dipestakan kemenangan. Mereka menari-nari, laki-laki dan perempuan, anak-anak, orang remaja, dewasa, semuanya berpesta pura, makan-makan bersama atas kemenangan mereka. Musuh mereka sudah hilang. Itulah si Bangbal yang rela berkorban untuk membela rakyatnya, membela masyarakat Dayak yang ada di Sungai Kelai. Kemudian hari, Bangbal setelah dewasa, setelah menikah, maka diangkatlah menjadi raja pertama orang-orang Kai di Sungai Kelai. Itulah judulnya, Bangbal menjadi raja. Kisah dari suku Kai di wilayah Sungai Kelai. Adik-adik, ini sebagai cerita, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, bermanfaat juga buat bapak, ibu, kakek, nenek, acil-acil, julak-julak, dan semuanya yang ada di sekitar kalian ya. Nah, ceritakanlah dongeng ini, karena ini dongeng asli dari Kalimantan, dongeng asli dari Kalimantan Timur. Bangga dong kita menceritakan kembali cerita-cerita ini. Pendidikannya adalah masyarakat pada zaman dulu juga ternyata sudah menyiapkan diri untuk siap untuk kehidupan di masa akan datang.
Memang mereka tidak sekolah seperti sekarang, tapi cara pendidikan mereka di rumah sunta, di rumah adat, mereka dilatih dan sebagainya untuk bagaimana untuk berbuat baik di masa akan datang. Cuman jangan dicontoh perilaku yang dulunya memotong leher atau mengayal. Itu adalah cara orang-orang dulu, tradisi orang-orang dulu. Sekarang tidak boleh lagi. Nah, itu ya, karena memang sudah dilarang, itu melanggar hukum. Jangankan sampai memotong kepala, melukai atau menyakiti orang lain saja bisa dihukum, dipenjarakan. Terima kasih adik-adik. Semuanya, salam buat kalian. Selalu di rumah saja, karena di masa pandemi COVID seperti ini, belajar di rumah, santai di rumah, olahraga di rumah, dan kemudian bermain-main di rumah. Kalau halamannya luas, naik sepeda pun di sekitar rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.